Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita melanjutkan pembacaan Alkitab Perjanjian Baru kita, 1 tahun kali selesai. Dan hari ini adalah Matius pasal 6. Saudara-saudari, setelah kita mengakhiri pembacaan di pasal 5 dengan perkataan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Maka di dalam pasal 6 ayat 1, Tuhan mulai menyingkapkan bagaimana orang Kristen atau umat kerajaan itu melakukan perbuatan yang benar. Saudara-saudari, di dalam pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-18, di sini ada 3 perbuatan orang Kristen atau umat kerajaan yang benar. Yang pertama adalah sedekah atau memberi, ya. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah berpuasa. Saudara-saudari, 3 perbuatan benar dari orang Kristen atau umat kerajaan ini bukanlah actionnya, bukankah ditekankan di perbuatannya, tetapi adalah motivasinya. Maka dari ayat-ayat yang kita baca, kita akan tahu banyak kata tersembunyi. Saudara-saudari, perbuatan benar dari umat kerajaan atau orang Kristen adalah tersembunyi. Mengapa? Karena perbuatan umat kerajaan itu berasal dari hubungan yang intim, yang mesra, yang dekat, yang melekat, yang bersatu dengan Raja Surgawi atau dengan Bapa. Maka di sini juga ditekankan bagaimana Bapa melihat. Maka saudara-saudari, ketika umat kerajaan memiliki hubungan yang tepat dengan Bapa, bersekutu intim, maka ketika dia memberi sedekah dengan tersembunyi. Motivasinya adalah supaya dilihat oleh Bapa dan diperkenan oleh Bapa. Nah, saudara-saudari, di dalam doa selanjutnya setelah sedekah, ya, Tuhan membicarakan mengenai berdoa. Saudara-saudari, banyak orang Kristen tahu, ya, bahwa di dalam Matius pasal 6 ada doa dari ayat 9 sampai ayat yang ke-14, ya. Yang ke-14, ya. Yang ke-13, ya. Nah, saudara-saudari, ketika berdoa, ya, doa ini terkenal dengan penyebutan doa Bapa kami. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Karena ini adalah permintaan murid-murid. Bagaimana kami harus berdoa? Kalau berdoanya di tempat yang tersembunyi dan hanya dilihat oleh Bapa yang tersembunyi, maka saudara-saudari, Tuhan mengatakan bahwa berdoalah demikian. Artinya apa? Bukan ayat-ayat ini menjadi doa yang diulang-ulang, tetapi ini menunjukkan prinsip bagaimana berdoa. Maka Tuhan mengatakan berdoalah demikian. Karena itu saudara-saudari, di dalam berdoa Tuhan menunjukkan hal yang utama, berbeda dengan kita hari ini. Kebanyakan kita orang Kristen, ya, berdoanya adalah untuk urusan perut kita, urusan makanan. Maka tidak heran di dalam pasal 6 ini diakhiri dengan jangan kamu khawatir apa yang kamu makan dan minum dan pakai. Saudara-saudari, maka di dalam berdoalah demikian, pertama-tama Tuhan meminta Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Saudara-saudari, inilah doa. Karena doa adalah Tuhan punya keinginan, Tuhan punya permintaan. Dan Tuhan mewahyukan permintaan itu kepada manusia, kepada umatnya, kepada kita. Lalu wahyu keinginan Tuhan itu kita terima dan kemudian kita mendoakannya, mengucapkannya. Maka ketika kita mengucapkannya, apa yang diwahyukan Tuhan kepada kita, maka Tuhan akan melaksanakan. Doa ibarat Tuhan adalah kereta dan kita adalah relnya. Kalau relnya tersedia, maka keretanya akan berjalan. Saudara-saudari, maka Tuhan di dalam doa ini meminta supaya namanya dikuduskan. Saudara-saudari melihat keadaan hari ini, ya, nama Tuhan diremehkan, nama Tuhan dilecehkan, ya. Saudara-saudari, ketika kita pergi menginjil, yang meminta orang untuk berseru nama Tuhan, untuk mengakui Yesus adalah Tuhan, maka orang-orang itu menolak, menghina, meremehkan. Saudara-saudari, karena itu Tuhan ingin, punya keinginan kita berdoa untuk menguduskan namanya. Yaitu namanya harus menjadi yang utama, yang pertama. Karena nama berhubungan dengan personanya. Persona berhubungan dengan kemuliaan. Maka saudara-saudari, ya, Tuhan pernah menegur umat Israel, ya, di dalam Yeskiel, ya, 36 ayat 21. Di sana Tuhan berkata, ya, aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus, yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Saudara-saudari, mengapa Tuhan meminta kita untuk menguduskan nama? Karena kitalah umat kerajaan. Seorang yang mengakui namanya Yesus Tuhan. Di dalam Yohanes 17 Tuhan mengatakan, aku telah memuliakan namamu. Yesus adalah satu-satunya manusia yang memuliakan nama Tuhan. Dan dia minta hari ini umat kerajaan juga memuliakan nama Tuhan. Menguduskan nama Tuhan. Ya. Yang kedua, permintaan Tuhan adalah datanglah kerajaan. Bagi Tuhan, bagi surga, kerajaannya tetap berkuasa dan tidak ada masalah. Tetapi saudara-saudara, di bumi ada kerajaan iblis, kerajaan gelap. Dan seluruh makhluk, termasuk manusia, di bawah kuasa si jahat. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, di sana dikatakan bahwa seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Artinya apa, saudara-saudari? Bumi dikuasai oleh kerajaan gelap. Tuhan ada di langit tingkat ketiga, iblis ada di langit tingkat kedua, dan manusia ada di langit tingkat pertama, yaitu di bumi. Maka permintaan Allah adalah, berdoalah demikian, datanglah kerajaan. Saudara-saudari, kita harus punya permintaan mendatangkan kerajaan. Tuhan di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-28, di sana Tuhan mengatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Saudara-saudari, bagaimana Tuhan mengusir kuasa roh Allah? Dengan kuasa roh Allah. Dengan setiap orang mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, maka Roh Kudus masuk ke dalam dia. Di mana Roh Kudus masuk ke dalam dia, maka orang ini dilahirkan kembali, menjadi anak-anak Allah, masuk dalam kerajaan Allah, menjadi bagian dengan Allah. Maka kerajaannya ada di atas muka bumi. Karena itu saudara-saudari, kitalah kerajaan Allah, kitalah keluarga Allah, kitalah anak-anak Allah, kitalah tempat kediaman Allah. Dan moga
kita terus menjadikan dan membiarkan dia menjadi raja kita, Tuan kita, Bapa kita. Yang ketiga adalah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudari, kalau kerajaan itu datang, maka kehendak Allah bisa jadi di bumi seperti di surga. Bumi menjadi surga. Sebetulnya 3 doa ini digenapi pada masa milenium, ketika Tuhan datang kembali mendirikan kerajaannya yang disebut kerajaan Bapa dan kerajaan Mesias selama 1000 tahun. Ya, di dalam Wahyu pasal 20 di sana dituliskan mengenai kerajaan 1000 tahun. Ini semua digenapi di sana. Tetapi hari ini kita harus menjadi orang yang berbagian dengan penggenapan. Maka saudara-saudari, doa kita adalah untuk 3 hal. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Maka baru Tuhan mengajar kita berdoa untuk meminta makanan kami yang secukupnya. Ini adalah untuk perlindungan kita. Kalau kita orang Kristen kelaparan, kalau orang Kristen rezekinya tidak ada, maka kita lebih banyak akan menghadapi pencobaan daripada memperhatikan kehendak Allah, tujuan Allah, rencana kekal Allah. Maka kita perlu doa untuk meminta makan. Lalu juga kita juga harus menjadi orang yang berhubungan dengan orang lain yang senantiasa mengampuni, damai. Nah, saudara-saudari, juga doa ini dikatakan bahwa kita ada hidup di ruang lingkup musuh Allah, yaitu iblis, setan. Maka doa ini juga mengatakan bahwa jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari, jangan pernah mencoba itu. Kita perlu rendah hati berdoa demikian. Tuhan, jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari, ini adalah berhubungan dengan iblis. Kalau mengampuni dan diampuni berhubungan dengan manusia. Kalau makan berhubungan dengan diri kita. Maka doa ini diakhiri dengan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kuasa, kerajaan, kemuliaan adalah milik Bapa. Dan ini harus menjadi milik Bapa, bukan milik iblis, milik Bapa. Bapa yang harus dimuliakan. Saudara-saudari, lalu di sini ada perkara tentang puasa. Nah, saudara-saudari, puasa banyak disalahartikan orang Kristen. Doa yang demikian akan membuat kita berpuasa. Saudara-saudari, berpuasa adalah bukan masalah tidak makan, tidak minum. Berpuasa adalah menyerahkan hak kita. Hak yang hakiki dari manusia adalah makan. Maka ketika ada manusia karena kehendak Allah, karena namanya, karena kerajaannya, maka dia menyerahkan haknya untuk tidak makan. Maka inilah puasa yang tersembunyi menurut Bapa yang tersembunyi. Maka saudara-saudari, berpuasa adalah lupa makan karena kehendak. Berpuasa bukan karena menahan lapar. Berpuasa karena kehendak Allah, kita tidak makan. Kita menyerahkan hak kita. Kita melihat puasa Musa ketika naik ke Gunung Sinai. Dia harus menunggu 40 hari sampai dia mendapatkan 2 loh batu hukum Taurat. Kita melihat puasa Ester. Bagaimana Allah ingin menyelamatkan Israel dari pembantaian Haman. Maka Ester berpuasa 3 hari.
Kita melihat Daniel ketika malaikat membawakan wahyu mengenai apa yang terjadi dengan Israel dan apa yang terjadi di akhir zaman. Maka Daniel puasa 21 hari. Daniel tidak ingin mau puasa 21 hari, tidak. Karena dia menunggu wahyu akhir zaman. Maka dia berdoa sampai waktu di mana wahyu itu turun, yaitu 21 hari. Tuhan Yesus bukan pergi ke padang gurun untuk berkata, aku mau berpuasa 40 hari. Tetapi di dalam Matius pasal 4 dikatakan Tuhan dibawa Roh Kudus untuk dicobai iblis. Maka dia tidak makan sampai 40 hari. Di mana dikatakan di situ laparlah Yesus. Maka iblis mencobai. Dan banyak puasa-puasa yang bukan menahan lapar, bukan memenggal tidak makan dari jam sekian sampai sekian, tetapi lebih karena kehendak Bapa atau kehendak Allah. Jadi saudara-saudari, sebagai umat kerajaan, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh puasa sembarangan. Juga kita tidak boleh tidak puasa. Maka berpuasa adalah perbuatan umat kerajaan karena hubungannya dengan Bapa. Moga kita melihat perkara ini dan kita menjadi orang yang berdoa puasa dengan benar. Jadi orang Kristen, umat kerajaan tidak boleh sembarangan puasa. Tidak boleh tidak puasa. Jadi kita berdoa puasa karena hubungan kita dengan Bapa. Secara tersembunyi, intim, dekat, akrab. Dan di pasal 6 ini diakhiri dengan kata-kata yang manis. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan realitas. Maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan. Saudara-saudari, jika kita berdoanya dibalik, mencari tambahannya dulu, maka saudara-saudari dan saya akan mendapatkan bayangan saja. Kita seperti mengejar bayangan, tidak akan pernah mendapatkan realitasnya. Saudara-saudari, tetapi kalau kita berdoa, hasil hubungan dengan Bapa, maka nama Tuhan dikuduskan, kerajaan Tuhan datang, dan kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga. Dan kita adalah orang yang berbagian untuk menguduskan nama Tuhan, mendatangkan kerajaan, dan menjadikan kehendak Tuhan itu jadi. Maka saudara-saudara, hal-hal yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, tidak perlu khawatir. Ingat, burung pipit Tuhan pelihara. Kita umat kerajaan yang dibeli dengan darahnya yang mahal, pasti dipelihara. Don't worry. Jangan khawatir. Carilah dahulu kerajaan dan realitas. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudari. Tuhan menyertai saudara-saudari. Hari ini mendung ya di tempat saya, tapi biarlah hati kita penuh cuaca yang cerah, langit terbuka, sehingga kita dengan Tuhan bersekutu intim mesra, sehingga kita keluar rumah, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita adalah terang, kita adalah garam. Haleluya, Tuhan menyertai senantiasa. Amin.